Kali ini kita akan buat code binary search berdasarkan konsep yang tadi sudah dijelaskan, dan saya juga sudah mengcopy code untuk sequential search yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, binary search. Kita lihat konsepnya lagi. Oke. Kalau lihat di sini, maka kita punya index first yang inisialisasi itu berada pada indeks ke-0 dan last adalah indeks yang terdapat pada indeks terakhir. Kita buat code-nya terlebih dahulu. Kita buat functionnya. Def bin search list data, kemudian key-nya, data yang mau kita cari. Kemudian jangan lupa selalu karena kita akan cari terus-menerus sampai ketemu atau data sudah tidak ada lagi yang bisa dicari, jangan lupa kita menggunakan index found seperti sequential search. Found pertama kali adalah false. Kemudian di sini kita set index first dan index last-nya. Untuk pertama kali index first-nya adalah 0, sedangkan last-nya adalah indeks terakhir dari list data. Oke, kita lakukan pencarian terus-menerus. Selama kondisinya normal atau selama data masih ada yang bisa dicari, yaitu ketika first kurang dari last dan first kurang dari last atau first sama dengan last. Oke. While first kurang dari atau sama dengan last and not found, jadi kalau datanya masih belum ada, dan while-nya berhenti ketika datanya sudah ketemu. Artinya found-nya sama dengan true, ataukah ketika datanya sudah tidak ada lagi yang bisa dicari. Ketika first kurang dari atau sama dengan first lebih dari last nih. First lebih dari last nih ya. Atau last kurang dari first. Oke. Kita lakukan pengecekan pencariannya. Sebelumnya, setiap iterasi pencarian selalu kita lakukan pencarian berdasarkan indeks middle-nya. Kita hitung middle-nya, kemudian kita bandingkan data yang mau kita cari dengan data yang terdapat pada indeks middle. So, kita hitung indeks middle-nya terlebih dahulu. Mid sama dengan first ditambah last dibagi div ya. Di div dengan 2. If list data yang ke mid ini sama dengan data yang kita cari, maka kita set found-nya sama dengan true dan indeks yang kita catat, indeksnya yang kita dapatkan adalah nilai dari mid ya. Sekarang apa yang terjadi ketika datanya list data yang ke mid atau data yang ke middle ini tidak sama dengan key-nya, maka kita harus persempit data pencarian. Apakah kita cari di sebelah kiri pencarian ataukah kita cari di sebelah kanan pencarian. Dengan cara bagaimana kita mempersempitnya? Dengan merubah indeks first dan indeks last-nya. Tadi juga sudah dibahas bagaimana cara merubah indeks first dan indeks last-nya. Kita cek apakah key lebih dari mid ataukah key kurang dari nilai yang terdapat pada middle. Else if key lebih dari list data yang ke mid, maka kita set first sama dengan
middle plus 1. Else if key kurang dari list data yang commit, maka yang kita set adalah indeks lastnya. Lastnya sama dengan mid kurang dari 1. Berarti kita lakukan pencarian di daerah sebelah kiri middle. Kalau ini kita lakukan pencarian di sebelah kanan middle. Oke, last sama dengan middle minus 1. Oke. Sudah, ini saja. Ini adalah inti dari binary search. Sama dengan sequential search. Kalau found, kalau ketemu kita returnkan nilai indeksnya. Kalau tidak ketemu, berarti kita returnkan false-nya. Oke. Kita coba sekarang. Binary index return value-nya yang berupa indeks dengan menggunakan binary search itu ini adalah indeks ke-6. Memang ini indeks ke-6 kan ya. Ini 73 ada di indeks ke-6. Oke, kita hitung juga ya. Misalkan count sama dengan 0, berapa iterasi yang dilakukan dengan menggunakan binary search. Kemudian kita bandingkan dengan yang sudah kita bangun sebelumnya, sequential order maupun unorder. Oke. Nih, kalau kita mau mencari data 73, kita lakukan 3 buah iterasi. Mana tadi? Nih, kita lakukan 3 buah iterasi. Kalau kita mau cari data 14, kita lakukan juga 3 buah iterasi. Hanya saja data tidak ada, so return value-nya adalah false. Oke, kita balik lagi ke 73 tadi. Kalau dengan menggunakan binary search, kita lakukan sebanyak 3 kali iterasi, sedangkan pada sequential search yang order, kita lakukan sebanyak 7 kali iterasi pencarian, sedangkan pada unorder 3 kali pencarian, karena kebetulan data 73 ada di indeks awal. Sekarang misalkan kalau datanya adalah 14, maka kita lakukan 8 kali pencarian. Ini entar indeksnya tidak ada. 7 kali pencarian dan datanya tidak ada. Oke. Pada order search kalau kita cari 14, maka 3 kali pencarian lebih kecil dibandingkan unorder dan datanya tidak ada. Kalau kita lakukan 14, maka kita lakukan iterasi atau pencariannya sebanyak 3 kali juga dan data tidak diketemukan. Oke. Secara umum, cara-cara rata-rata, waktu komputasi yang dibutuhkan untuk binary search ini lebih bagus dibandingkan sequential atau yang order maupun yang unorder. Oke. Bisa dimodifikasi code untuk binary search ini, yaitu kita bisa menggunakan rekursif. Jadi kalau ini bukan rekursif, kalau ini adalah iteratif. Kalian bisa buat function yang rekursif, dan juga kita bisa lakukan modifikasi kalau ada data kembar. Kalau ini, kalau ada data kembar, masih tidak ditampilkan semua indeks yang menampung data kembar. Oleh karena itu kalian modifikasi sedemikian hingga supaya kalaupun ada data kembar di sana, tetap semua indeksnya bisa di-returnkan, bisa dikembalikan nilainya. Oke? Selamat mengerjakan.